Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik bersama Ustadzah Ayu dari MI Muhammadiyah 5 Surabaya. Satukan hati, gapai prestasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi IPS-nya yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, dari segi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, dari segi puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan para pejuang belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari Sekutu pada Perang Dunia II. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, dari segi pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Yang keempat, dari segi bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian bangsa asing.
Yang kelima, dari segi landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada bangsa lain yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak manapun. Untuk materi IPA-nya, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan itu disebut habitat. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air itu disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Coba perhatikan bagian tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan, dan permukaan batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Tumbuhan bakau daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan. Yang ketiga yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan enceng gondok.
Coba perhatikan bunga teratai ini. Bunga teratai memiliki daun yang lebar, itu berfungsi untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Ya, untuk tumbuhan ini itu tumbuhan enceng gondok. Tumbuhan enceng gondok memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat lembab, penguapan menjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya yaitu kantong semar dan Venus. Ya, ini merupakan tumbuhan Venus dan yang ini merupakan tumbuhan kantong semar. Yang kedua, yaitu penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Contoh yaitu yang pertama, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya itu lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Ini merupakan contoh dari bunga Rafflesia. Yang kedua yaitu tumbuhan mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Ya, ini merupakan gambar tumbuhan bunga mawar. Yang ini adalah bunga melati. Yang ini merupakan bunga anggrek. Yang ketiga yaitu bunga dandelion memiliki cara unik dalam penyerbukan benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, ini merupakan gambar dari bunga dandelion. Bentuknya seperti ini. Untuk materi PKN-nya.
Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Sikap yang perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, yaitu yang pertama adalah peduli. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita atau memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Kepentingan bersama mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Manfaat hidup rukun antara lain: 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. 4 adalah dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk materi SBDP, pola lantai dalam gerak tari. Yang pertama, gerak tari. Macam-macam gerak tari. Yang pertama, gerak tari klasik. Gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu. Contohnya yaitu gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari budaya. Ini merupakan gerak tari pada tari topeng. Ini merupakan gerak pada tari golek. Yang ketiga ini merupakan gerak pada tari budaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan. Gerak yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contoh, gerak tari reog Ponorogo dan tari ketuk tilu. Ini merupakan gerak pada tari reog Ponorogo. Yang gambar satunya yaitu gerak pada tari ketuk pilu. Yang ketiga yaitu gerak tari kreasi baru. Gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya yaitu gerak tari saman, tari kecak, dan tari serimpi. Gambar yang pertama ini merupakan gerak tari saman. Gambar yang kedua merupakan gerak tari kecak. Yang ketiga, gambar ini merupakan gerak tari serimpi. Pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari.
Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Ada dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Untuk pola lantai garis lurus, contohnya pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi empat, pola segi lima, pola segitiga. Untuk pola garis lengkung, contohnya yaitu pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah paham, tugas kalian selanjutnya yaitu kalian kerjakan buku Bu Pena halaman 82. Yang dikerjakan adalah nomor 1 dan 2. Dan halaman 85 yang dikerjakan adalah nomor 1, 2, dan 3. Sekian penjelasan dari Ustazah Ayu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ustazah Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.